start lagi. Kita mulai. Sebelumnya nanti Bapak Ibu mematikan mikrofon dulu. Ya, Bu Nimas akan menyampaikan materi hari ini tentang pendampingan anak belajar di rumah. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Begitu nggih, Bapak Ibu? Kemudian sebelum Bu Nimas menyampaikan sesuatu untuk kita bersama, saya akan membacakan profil dari Ibu Nimas. Ibu Nimas ini nama lengkapnya Maria Magdalena Nimas Eki Sukawati. Beliau memiliki riwayat pendidikan perguruan tinggi dari Universitas Gadjah Mada, kemudian program pendidikan sarjana, profesi, dan master itu dari Universitas Gadjah Mada. Jurusan psikologi, profesi psikolog. Kemudian beliau memiliki berbagai pengalaman penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian untuk karya ilmiahnya berupa buku, bab buku ataupun jurnal, maupun makalah atau poster, itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian untuk konferensi atau seminar lokakarya itu beliau juga berpengalaman di tingkat nasional maupun internasional. Kebetulan ini penyelenggaranya Universitas Sanata Dharma bekerjasama dengan Kyoto University Jepang. Lalu untuk kegiatan profesional pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2008 hingga tahun sekarang ya Bu Nimas ya, tahun 2020 itu beliau aktif juga. Lalu jabatan dalam pengelolaan institusi, beliau pernah menjabat Kepala Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, kemudian pengelola visiting professor dari Holy Cross Universitas Sanata Dharma, tim akreditasi fakultas Universitas Sanata Dharma, dan task force PHKI dari Universitas Sanata Dharma pada Fakultas Psikologi USD. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dari tahun 2011 hingga saat ini di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Beliau juga berperan di SLB Karna Manohara Yogyakarta, kemudian Satria Bangsa Taekwondo Club, lalu penghargaan dan piagam itu Research Fellowship dari Kyoto University dan Universitas Sanata Dharma, kemudian tahun 2013 penghargaan dari The College of Holy Cross and Universitas Sanata Dharma. Kemudian organisasi profesi ilmiah yang beliau ikuti adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Demikian profil dari Ibu Nimas. Mungkin Ibu Nimas nanti bisa memberikan, kalau saya salah dalam menyampaikan, beliau bisa melengkapinya. Dari waktu sekarang, oke, monggo saya serahkan pada Bu Nimas. Silakan Bu. Terima kasih Bu Padmi, tadi sudah memberikan
gambaran profil saya, lalu kemudian juga terima kasih atas kesempatannya boleh berada di sini. Bu Tika tadi menyampaikan belajar bersama, kita sharing bersama. Saya ada beberapa hal yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan harapannya kita nanti bisa saling belajar dan memilih hal yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Baik, saya akan memulai dengan begini Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa ada dua rangkaian acara. Pertama itu paparan materi, lalu kemudian ada tanya jawab. Nah, jika nanti di sepanjang paparan Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau tanggapan, monggo dituliskan di chat. Nanti di chat Zoom ini nanti bisa dibaca atau dibahas pada saat sesi tanya jawab. Lalu untuk terkait dengan paparannya itu sendiri, saya membagi menjadi dua hal besar. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa yang terjadi secara psikologis pada orang tua di masa pandemi ini dan terkait dengan situasi belajar dari rumah. Nah, paparan yang pertama ini nanti akan saya tarik ke mengarah pada sikap batin atau mungkin sikap mental gitu ya, yang lebih sesuai gitu dalam situasi ini. Nah, setelah ada sikap batinnya gitu, nanti bahasan berikutnya yang kedua itu membahas mengenai persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan beserta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan begitu. Nah, itu adalah dua hal besar di materi ini. Untuk ini saya akan share screen. Saya sudah bisa share screen nggih, Bu nggih, Bu Patmi. Oh, belum bisa, Bu. Sebentar, Mbak Erna operatornya ya. Bisa, Bu. Ya. Sampun, Bu. Monggo, Bu. Oh, sudah. Ya. Oke. Baik, saya sudah multiple. Mbak Erna mungkin bisa minta tolong untuk Mbak Erna yang jadi host lagi, supaya nanti kalau ada yang masuk bergabung itu saya soalnya tidak bisa memutuskan ini iya atau enggaknya. Ini nanti di admin. Jadi Mbak Erna jadi host lagi, tapi saya sudah diklik bagian multiple participants can share. Itu biasanya nanti bisa. Baik. Saya akan mulai ya Bapak Ibu. Kita waktunya sampai jam 11 sampai jam 12:30 nggih Bu nggih, Bu Patmi. Oke. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Ya, Bu. Sampun kelihatan. Baik, yang pertama ini saya beberapa waktu yang lalu mungkin dari panjenengan itu pernah mendapatkan ini juga gitu ya. Jadi ada kutipan gitu ya, kutipan di Instagram gitu. Tampaknya ini adalah curahan hati dari
orang tua yang hipertensi gitu ceritanya. Nah, di sini saya tidak tahu apakah ini memang benar begini, tetapi saya melihat sedikit banyak ini tampaknya selaras dengan kondisi yang dirasakan Bapak Ibu atau orang tua gitu ya, dalam situasi belajar dari rumah di pandemi ini. Nah, di sini kalau kita lihat itu di sini orang tua ini mengatakan bahwa ada soal tuntutan gitu ya. Saya menyerah untuk main guru-guruan. Jadi beliau ini merasa ada tuntutan untuk menjadi guru, harus menjadi guru. Lalu di sini saya tidak bakat menjadi guru, meskipun saya ini seorang sarjana gitu kan. Nah, di sini ada perasaan ketidakmampuan gitu. Lalu di sini juga terlihat adanya yang saya takutkan adalah bukan kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatan hajar menghajar gitu loh, yang akan merusak hubungan ibu dan anak. Nah, ini adalah sebuah kekhawatiran mengenai kelanjutan dari situasi ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya merasa dan merasakan sendiri dan melihat ini adalah hal yang salah satu hal yang terjadi gitu. Ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh orang tua terkait dengan situasi ini. Jadi ada kemarahan, ada kejengkelan, lalu ada frustrasi, ada kekecewaan gitu ya, lalu ada kesedihan, kecemasan gitu, bercampur jadi satu, itu sering kita sampai kita sendiri tidak bisa memilah-milahnya, lalu ada ketidakberdayaan, merasa menjadi korban gitu kan. Nah, ini yang kemudian ini yang tampaknya banyak banyak dihadapi oleh orang tua sekarang gitu. Nah, lalu saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa perasaan ini itu ada berita baiknya, gitu ya. Kalau saya lihat di sini berita baiknya itu adalah bahwa ini tanda dari orang tua yang care. Gitu. Maka ini adalah hal baik. Jadi kalau panjenengan itu merasakan berbagai perasaan ini ketika berhadapan dengan situasi belajar dari rumah di masa ini, itu artinya panjenengan semua itu care gitu, perhatian, menganggap bahwa ini sesuatu yang penting untuk dipikirkan. Nah, kalau tidak ada perasaan ini, mungkin bahwa ini berarti bisa saja bukan hal yang besar atau perlu dipikirkan gitu. Jadi cuek. Nah, ini berita baiknya. Nah, hal yang lain lagi sebenarnya ini menggambarkan ini sebenarnya ada sistem alarm tubuh gitu ya. Jadi perasaan ketidaknyamanan yang kita rasakan itu sebenarnya menunjukkan adanya tekanan atau sering dikenal dengan istilah stres. Nah, istilah stres itu sebenarnya stres atau tekanan itu sebenarnya mengarah pada bahwa ada tuntutan yang datang lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki. Gitu. Jadi tuntutan yang datang itu lebih besar, dirasa lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki. Maka seseorang akan merasakan tekanan atau yang disebut dengan stres ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi stres gitu ya? Harus kita pahami
begini, jadi kalau situasi sekarang ini kan dalam situasi pandemi ini kita melihat bahwa ada tuntutan yang bertambah, gitu. Ada permintaan terhadap kita dari luar yang berbeda, gitu ya. Permintaan dari luar, permintaan lalu menuntut permintaan dari diri kita sendiri. Lalu ini ditambah dengan ketidakpastian, ya. Itu membuat situasinya seperti kalau kita lihat itu seperti gambar yang di tengah ini. Jadi ini gambarnya adalah seseorang yang seperti membawa banyak piring. Jadi itu yang kita bayangkan. Orang tua sekarang adalah membawa banyak piring di tangannya dan berusaha untuk memutar semuanya gitu, kayak istilahnya seperti akrobat gitu. Semua diharapkan bisa berputar dengan baik, bisa dijalankan dengan baik gitu. Tapi ini tadinya waktu sebelum pandemi kita sudah memutar gitu ya piring-piringnya, lalu ada tuntutan bertambah, berarti ada tambahan yang harus diputar. Nah, situasi ini sebenarnya wajar kalau kita semua jadi merasa overwhelmed gitu ya, merasa kayak ini semuanya terlalu berat untuk saya, jadi kewalahan. Ini sesuatu yang sangat wajar gitu. Nah, hal baiknya adalah situasi ini kita itu tidak sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa ya ada permasalahan gitu ya, ada tuntutan dalam kehidupan yang hanya kita sendiri yang mengalami, yang lain tidak gitu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu kita akan menjadi lebih sendirian dan itu menambah perasaan berat. Tetapi kalau ini banyak yang mengalami, seluruh dunia bahkan. Nah, ini sebenarnya membuat situasinya terasa lebih bisa ditanggung bersama dan bisa kemudian dicoba dicari jalannya bersama. Nah, saya akan mengarah pada sikap batin seperti apa yang kemudian membuat kita jadi lebih sesuai dalam situasi ini. Nah, ini adalah gambaran kalau kita dalam keadaan bisa menyeimbangkan, gitu ya, bisa menyeimbangkan semua hal dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang akan sikap batin yang akan disampaikan ini mengarah pada kita bisa nanti menyeimbangkan. Jadi ada upaya untuk menyeimbangkan. Nah, seperti apa? Ada 3 hal. Nah, yang pertama itu adalah melihat diri, gitu ya. Jadi dalam situasi belajar dari rumah di masa pandemi ini, itu kan di situ ada situasi dan ada tuntutan belajar dari rumah. Nah, di sini yang mesti dilihat itu adalah kekuatan dan kelemahan diri atau keluarga dalam hal ini. Jadi dilihat batunya itu ada besar, berapa kecil, berapa gitu, kekuatan penopangnya tuh misalnya batangnya berapa gitu, panjang, pendek, lebar, tipis gitu. Analoginya begitu. Ya. Nah, setelah bisa melihat kekuatan diri gitu ya. Kekuatan diri itu termasuk juga
dari orang tua, kemudian dari kondisi rumah, dari kekuatan anak sendiri, kekuatan kelemahan anak, dan juga kondisi sekolah. Jadi dalam situasi ini yang mesti dilihat, karena kalau dulu itu kita bisa sekolah itu lebih banyak berperan daripada rumah. Kalau sekarang anak itu bisa belajar baik itu disangga dua hal. Jadi rumah dan sekolah. Gitu. Maka perlu melihat bagaimana kondisi dan kekuatan dari sekolah dan rumahnya. Nah, sekolah bisa dibantu dari guru, lalu pihak sekolah, lalu rumah. Nah, ini yang dari orang tua, gitu. Nah, kedua, setelah melihat kekuatan dan kelemahan serta kondisinya, yang kedua tuh adalah mengolah harapan. Istilahnya managing expectation. Ekspektansi, ya. Jadi harapan itu keinginan kita terhadap situasi yang ada. Nah, dalam hal ini harapannya itu dibuat harus diatur, gitu. Kita tidak bisa membuat harapan itu tinggi semua atau sempurna semua. Itu kita tidak mungkin melakukannya. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang dengan keterbatasan. Dan kita tidak punya waktu 24 jam. Gitu, kita on terus gitu. Nah, dalam hal ini, setiap kondisi itu sebenarnya selalu punya keterbatasannya. Nah, di sini harapan yang mesti dikelola itu adalah harapan kita terhadap anak, harapan kita terhadap kondisi rumah, harapan terhadap situasi sekolah, dan juga harapan terhadap pasangan atau keluarga. Gitu. Managing itu artinya mana yang harapannya bisa gede, mana yang harapannya harus dikecilkan. Kenapa demikian? Karena harapan yang terlalu besar, jika kemudian tidak tercapai, itu jadi tuntutan. Nah, tuntutan dari diri itu bisa lebih besar daripada kekuatan diri, nanti jatuhnya lebih stressful. Gitu. Nah, maka terkait dengan situasi belajar dari rumah di masa pandemi ini diusahakan itu akan kita menjadi lebih tangguh dalam situasi ini. Lalu yang terakhir, nah ini urutannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu 1, 2, 3 ini mengarah pada makin sulit dilakukan. Jadi dari melihat diri, lalu mengolah harapan, itu kan melepaskan keinginan, lalu yang terakhir itu menerima kenyataan. Itu saya kira itu tidak mudah. Ini satu hal yang harus diterima, itu adalah bahwa memang orang tua itu bekerja lebih berat dalam kaitannya dengan belajar dari rumah di masa pandemi. Sikap batin untuk menerima kenyataan bahwa kita memang harus bekerja lebih berat. Lebih mudah bagi kita untuk menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain ini, misalnya gara-gara pandemi, gara-gara COVID ini kenapa harus begini, kenapa, dan semua pertanyaan yang tidak terjawab itu tadi itu membuat kita menjadi tidak move on, karena kita jadi fokusnya malah berusaha untuk kemudian oke, situasinya memang seperti ini, lalu apa yang harus saya lakukan, begitu.
Nah, jika hal-hal ini sudah, ini 3 sikap batin ini, itu sudah diupayakan, berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa hal-hal ini itu akan membuat orang merasa lebih punya kemampuan untuk berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Dan memang situasi sulit itu sebenarnya sesuatu yang bisa disyukuri dalam perspektif begini. Kalau ada istilah no pain, no gain, atau orang itu akan mendapatkan sesuatu dari sebuah kesulitan gitu ya. Sebenarnya setiap kesulitan itu akan menawarkan pembelajaran baru gitu yang baik. Jadi ini sebenarnya ada kesempatan yang tersembunyi dari situasi yang sulit ini. Nah, ini bagian pertama dari paparan saya. Lalu sekarang saya akan masuk pada bagian kedua mengenai bagaimana berhadapan dengan tantangan-tantangan praktis gitu ya di situasi belajar dari rumah dalam masa pandemi. Nah, ini saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa yang saya sampaikan ini sesuatu yang umum gitu, yang mungkin sekali tidak berlaku pada situasi Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena memang kadang kompleksitas situasinya itu setiap keluarga itu, setiap rumah itu bisa punya profilnya masing-masing, ya. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan di akhir pada hal-hal yang lebih khusus atau lebih kasuistik gitu ya. Nah, setelah ini itu didasarkan pada data yang saya dapatkan mengenai refleksi Bapak Ibu sekalian yang diminta sekolah gitu ya, tentang apa kesulitan Bapak Ibu dalam belajar dari rumah di masa pandemi. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ingat pernah dibagi kuesioner dari sekolah, lalu di awal tahun ajaran ini, nah itu yang saya baca, saya jadikan data. Lalu saya bagi menjadi 5 hal, 3 tantangan dari anak, dan 2 tantangan dari orang tua. Jadi saya melihat dari berbagai kelas, saya melihat ada kesamaan-kesamaan yang sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi 5 hal tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang pertama, itu adalah tantangan pertama, ini anak yang tidak paham materi. Gitu. Ya. Nah, tadi di slide paling awal yang ada tentang curhatan orang tua yang hipertensi tadi itu kan membahas ini, dia mengatakan saya menyerah menjadi guru. Ini saya sepakat sekali bahwa orang tua itu bukan guru. Jadi kalau dilihat di sini ini ada gambar orang tua, lalu ini bukan guru. Gitu. Orang tua mendampingi anak. Nah, dalam hal ini apa yang dimaksud dengan mendampingi itu sebenarnya adalah membantu, gitu ya, membantu anak belajar dari rumah. Gitu. Nah, yang sebenarnya jika bukan menjadi guru, lalu peran apa yang bisa dilakukan orang tua? Itu sebenarnya adalah orang tua menjadi reporter. Jadi reporter itu adalah orang yang melaporkan kondisi anak di rumah. Kemana? Ke guru. Gitu. Jadi
sewaktu anak itu belajar di sekolah dulu, waktu belum di masa pandemi, ini sebenarnya ketika guru memberikan materi, itu guru bisa mengecek respon anak, pemahaman anak, gitu ya. Itu langsung di kelas, gitu. Lalu guru bisa langsung memberikan feedback, memberikan koreksi misalnya, atau memberikan dorongan misalnya di sana, gitu. Nah, kalau sekarang pembelajarannya dari rumah, belajar dari rumah, guru tidak melihat. Guru memberikan materi ya, tapi respon anak dalam memahaminya enggak tahu. Tidak setahu kalau itu ada di satu tempat di sekolah. Nah, maka memang kalau di sini orang tua itu yang dilakukan adalah jadi reporter. Jadi Bapak Ibu melihat kalau anak dikasih video gitu, responnya seperti apa? Paham apa enggak? Gitu. Dia memperhatikan atau tidak? Terus mengerjakan soal seperti apa? Nah, ini yang dikomunikasikan ke guru. Ibu, Bu Guru, anak saya nggak paham gitu, anak saya nggak happy gitu, atau Bu ini sudah, yang ini semangat bisa gitu. Nah ini sebenarnya yang utama gitu diharapkan dalam situasi ini dari orang tua. Jadi matanya guru di situ. Nah, saya mengatakan di sini, terkait dengan tidak paham, jika bisa menjelaskan sendiri, why not? Kenapa enggak? Itu baik, gitu. Masalahnya kalau enggak bisa. Nah, jika tidak bisa, ya problem apa pemecahan masalahnya ya memang harus cari jawabannya dari sumber lain, gitu. Misalnya ini bisa dari Google yang sekarang ini, lalu buku panduan atau referensi atau orang lain. Dan kalau saya menyarankan adalah ya memang tanya ke gurunya. Gitu. Saya ini sudah melakukan. Jangan di sini ya, di sana yuk. Ngalangin jalan ya, di sana deh yuk. Iya. Saya melakukannya dengan contohnya dengan Bu Patmi. Ketika anak saya tidak tahu tentang sebuah instruksi, gitu, ada kata-kata yang dia tidak tahu, ya saya tidak bisa menjelaskan, saya minta tolong guru untuk, Ibu ini kata yang ini dia tidak jelas, apakah boleh diberi dijelaskan dengan voice note, nanti dikirim ke saya lalu saya perdengarkan ke anak saya begitu. Jadi saya enggak, karena saya tidak bisa menjelaskan, saya minta tolong Google. Itu semua informasi ada di sana. Tapi memang informasi yang sebenarnya valid dan enggak itu tricky juga. Maksudnya mungkin kita juga nggak tahu. Nah, saya kira itu tanyakan ke guru juga bisa. Ibu, ini kalau info dari web ini gini, yang ini gini. Ini sebenarnya sama atau beda? Atau referensi mana yang bisa dipakai? Nah, itu bisa. Nah, lalu nanti dilaporkan. Setidaknya dilaporkan yang dia nggak bisa gitu. Biasanya kalau baik-baik saja nggak ada laporan, ini tampaknya kalau dari Bu Guru kayaknya ya itu. Saya juga merasa kalau di kampus itu biasanya keluhan, kalau ada komunikasi itu kalau ada keluhan, misalnya nilai gimana gitu. Tapi kalau kondisinya baik, tidak ada. Jadi mungkin tidak ada itu ya baik. Tapi saya kira disampaikan itu sebenarnya baik, karena guru sebenarnya juga jadi tahu, oh ini caranya oke, cara yang ini nggak oke gitu.
Nah, ini dari yang tantangan yang pertama, tidak paham. Nah, lalu ini banyak disampaikan, direfleksi tentang anak yang tidak fokus. Jika saya lihat, itu orang tua yang menyampaikan kebanyakan adalah orang tua di kelas rendah. Kelas 1, kelas 2, gitu, kelas 3. Beberapa ada yang menyampaikan di kelas besar, tapi kebanyakan itu di kelas yang kecil gitu istilahnya, kelas rendah. Nah, ini sebenarnya tidak fokus gitu ya. Itu terkait dengan kemampuan anak untuk mempertahankan perhatian pada satu hal. Gitu. Pada usia yang lebih rendah, memang rentang perhatian anak relatif lebih pendek daripada anak di usia yang lebih tinggi, gitu. Jadi ini memang ada unsur kematangan usia. Nah, lalu kalau pertanyaannya, lalu sebenarnya kalau untuk usia dia, ini wajar atau enggak? Atau harusnya tuh rentangnya seberapa? Kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan seterusnya. Kalau saya ditanya begitu, saya akan mengatakan, saya tidak hafal, gitu. Tetapi saya akan lebih mengarah pada Bapak Ibu memperhatikan anak sendiri, lalu dilihat rentang perhatiannya, gitu. Lalu nanti kita itu bergerak berdasarkan rentang perhatiannya. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa membuat anak itu menjadi lebih fokus. Jadi rentang perhatian itu biasanya itu tidak fokus itu karena ada gangguan. Nah, ini adalah 3 hal yang bisa membantu anak lebih fokus. Yang pertama itu adalah rutinitas. Rutinitas dalam keluarga itu membantu anak untuk apa ya, istilahnya secara psikologisnya tuh masuk di dalam zona belajar gitu. Nah, rutinitas yang ini terutama adalah rutinitas di awal pembelajaran. Jadi misalnya pagi gitu, atau kapan jika mau mulai mengerjakan itu apa yang rutinitas yang dibuat. Jadi makan, mandi, olahraga, atau makan, atau mandi, makan, atau merapikan, mandi, makan, apa, membersihkan meja, merapikan meja, gitu. Tapi ya itu dibuat. Dibuat itu berarti ditentukan, lalu nanti diajak anak untuk melakukannya, lalu kita ingatkan, gitu. Ini memang gambarnya saya jam. Kesannya kita, apakah kita harus membuat semuanya ini 8 hal ini gitu. Bukan. Ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu bahwa rutinitas itu tentang urutan kegiatan dan waktunya gitu. Kalau sudah jam sekian makan. Kalau sudah jam sekian ini maksimal bangun. Jam sekian maksimal tidur. Setidaknya itu. Nah, lalu ini kalau ada rutinitas tuh membantu anak untuk masuk lebih cepat, ya. Yang kedua, kenali sumber gangguan. Beberapa dari refleksi menyampaikan tentang sumber gangguan TV misalnya. Ya,
bagaimana caranya supaya sumber gangguan itu dijauhkan, gitu. Atau anak tidak kena sumber gangguan itu. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, ini adalah mengenali rentang perhatian anak. Nah, cara mengenalinya gimana? Jadi kalau jadi Bapak Ibu itu perhatikan, dia anak Bapak Ibu itu kalau misalnya membaca, itu dia itu bisa berapa lama, dicatat gitu. Lalu dia berapa lama kuatnya sebelum beralih gitu ya. Kemudian kalau video, melihat visual visual yang bergerak gitu ya, itu berapa lama. Kalau dia menulis itu berapa lama. Kalau dia mengerjakan pelajaran ini berapa lama gitu. Dilihat. Nah, nanti akan kelihatan rata-ratanya dia itu, kekuatan dia untuk fokus itu berapa lama ya. Nah, nanti itu yang dipakai untuk menentukan kapan anak itu jeda. Jadi gunakan ini sebagai informasi menentukan kapan anak bisa anak harus dikasih istirahat. Kalau dia sudah lewat dari rentang perhatiannya. Kalau enggak masuk. Gitu. Jadi oke, kalau dia bisa 10 menit ya 10 menit harus dijeda, berhenti, terus melakukan sesuatu gitu yang berbeda. Lalu nanti dilihat kalau dia sudah cukup sekitar 2 menit gitu ya, agak ada variasi gerakan, lalu nanti bisa gimana kita bisa lanjutkan gitu. Lalu masuk lagi. Nah, dalam hal ini itu Bapak Ibu juga bisa mengenali sebenarnya kapan anak-anak itu lebih mudah fokus. Misalnya pagi kah, habis makan kah, habis tidur siang kah, kalau habis mandi sore kah, gitu. Biasanya situasi yang lebih segar, gitu ya, itu akan membuat lebih mudah fokus. Nah, kalau itu nanti informasi tentang fokus ini dipakai untuk Bapak Ibu bisa mengatur anak itu kapan mengerjakan tugas misalnya atau membaca materi. Pada tugas yang dia berat, itu berikan di waktu yang dia fokusnya kuat. Nanti kalau yang dia nggak terlalu suka gitu, yang dia suka itu berikan pada yang fokusnya gampang. Hilang itu mungkin kalau dia masih sesuai minat itu akan lebih mudah energinya gitu, energi anak melakukannya. Nah, lalu berikutnya ini tantangan yang kedua, lalu tantangan yang ketiga terkait dengan anak. Ini adalah anak banyak dikatakan tuh istilahnya tuh tidak semangat, moody gitu, ada yang moody gitu ya. Nah, ini pengecekannya kalau melihat tantangan ini itu yang pertama cek dulu Bapak Ibu, ini dia kondisi fisiknya gimana? Apakah dia capek? Ataukah dia lapar? Mungkin atau sakit enggak? Gitu. Nah, ini yang harus dicek. Gitu. Kemudian, jika ini enggak, bisa dicek di emosi misalnya. Apakah ada sedih? Apakah ada kekhawatiran? Gitu. Ditanyakan, harus ditanyakan, dilihat. Kalau sedih apa, kalau khawatir apa. Nah, lalu direspon berdasarkan
ya apa isi kesedihan dan kekhawatirannya. Nah, berikutnya itu adalah hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan anak tidak semangat. Yaitu kalau materinya itu sulit atau tugasnya sulit, nggak semangat. Saya kira wajar ya. Orang dewasa juga begitu. Kalau harus melakukan hal yang dirasa sulit, pasti juga tidak semangat. Nah, sama. Nah, bagaimana mengatasi sulitnya? Ini kalau sudah tahu, oh ini sebabnya karena dia sulit. Itu berarti, oke, dicari tahu kesulitannya, dibantu untuk mendapatkan pemecahan masalahnya. Yang kedua, itu adalah monoton. Monoton itu artinya bisa jika media, jadi mungkin ada anak yang misalnya, ya kenapa harus tugasnya menulis lagi gitu. Atau kenapa tugasnya harus video lagi, mau video lagi. Nah, itu ada monoton di situ. Nah, maka yang harus dilakukan memberikan variasi. Nah, ini saya pernah punya pernah punya pengalaman itu, anak saya tidak suka menulis, lalu dia harus menulis lagi. Saya Oke, sekarang coba huruf saja, gunakan tangan kirimu ya, gitu. Jadi ini dicoba menulis pakai tangan kiri. Jadi ini ada sedikit variasi. Lalu dia nyoba, bisa nggak sih pakai tangan kiri gitu. Nah, karena dia merasa harus menulis. Oke. Lalu berikutnya, tidak semangat, itu bisa juga karena terlalu mudah. Gitu. Jadi kalau terlalu mudah, ini perlu diberi tantangan. Lalu yang tantangannya itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya bisa diskusi dengan guru. Ini ternyata dia terlalu mudah mengerjakannya. Apakah bisa ada hal lain yang mungkin lebih sulit gitu? Mungkin bisa ditawarkan. Lalu yang berikutnya, anak-anak tidak semangat itu karena mungkin materinya itu bukan minatnya. Nah, kalau bukan minatnya, memang ya kita punya kesukaan masing-masing gitu ya. Jadi kalau ini enggak kesukaannya terus jadi enggak berminat gitu kan. Nah, ini memang disesuaikan. Saya pernah waktu itu misalnya itu meminta bertanya kepada guru yang meminta untuk membuat catatan harian. Nah, catatan hariannya itu meminta membuat catatan harian tentang membantu orang tua. Padahal saat itu memang situasinya dia tidak ada yang dia bisa bantu. Maksudnya itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Tapi, nah kemudian lalu saya berkomunikasi dengan guru dan menanyakan
apakah mungkin anak saya menuliskan tentang serial TV yang dia sukai, gitu. Jadi dia suka tentang serial naga gitu, lalu guru mengatakan boleh, bisa, karena sebenarnya waktu itu pembelajarannya adalah tentang menulis gitu ya. Lalu anak saya menulis tentang bagaimana di cerita itu tokoh yang dia sukai siapa, kemudian naga yang menurut dia paling kuat siapa, gitu-gitu. Nah, kemudian ini 3 tantangan yang dari anak yang saya lihat dari refleksi, Bapak Ibu. Yang berikutnya ini, saya kira ini sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya, terkait dengan tantangan orang tua. Ini banyak sekali yang mengatakan, dan saya kira ini memang sesuatu yang sangat challenging gitu ya. Jadi banyak orang tua merasa kekurangan waktu. Ini ya guideline-nya, meskipun melakukannya pasti nggak mudah, itu adalah satu, pembagian kerja keluarga. Maksudnya gini, jadi di dalam rumah itu, ini ada orang-orangnya siapa saja, lalu bisa bekerja apa saja untuk kemudian menyupport situasi belajar dari rumah. Gitu. Nah, ini seperti managing human resource gitu. Jadi seperti mengatur apa namanya orang ini mengerjakan apa, orang itu mengerjakan apa. Nah, yang kedua, kalau sudah ditentukan, itu mengatur jadwal kegiatan keluarga. Lalu akan meletakkan pembelajaran, belajar dari rumah, itu ada di mana. Gitu. Lalu diatur. Yang ketiga, itu yang bisa saya sarankan itu adalah meningkatkan kemandirian anak. Kemandirian dalam hal apa? Misalnya dalam hal teknologi. Misalnya, ini kalau karena dalam belajar dari rumah banyak menggunakan teknologi, semakin anak mampu mengerjakan teknisnya itu mandiri, mengerjakan sendiri teknisnya, bisa memotret misalnya, bisa mengirim pesan, bisa scan atau bisa mengeprint gitu, mempersiapkan itu, bisa menata mejanya sendiri, bisa mencari bolpennya, mencari pensil, dan semuanya itu semakin dia bisa, semakin baik. Nah, memang kemandirian anak itu tidak hanya pada belajar, tapi karena ini terkait dengan rumah, semakin dia juga andil turut serta dalam pembagian kerja keluarga, itu meringankan. Misalnya, apakah anak bisa diajarkan untuk dibangun kemandiriannya untuk mengerjakan apa yang memang butuh untuk dikerjakan. Misalnya membuat sarapan sendiri. Kalau sarapannya misalnya bisa nggak dia goreng telur gitu. Itu dicoba untuk diajarkan. Kalau nggak bisa nggak buat roti tawar sendiri. Misalnya. Atau merebus apa gitu. Ya. Lalu yang terakhir ini meringankan. Kalau rumah itu punya rutinitas, itu akan membuat kerja keluarga di dalam rumah itu lebih efisien, sehingga waktunya bisa lebih banyak. Begitu. Nah, terakhir, ini adalah tantangan orang tua yang dikatakan nih
tidak sabar itu banyak. Nah, Bapak Ibu, tidak sabar itu punya beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama itu adalah fisik yang capek atau lapar atau sakit. Gitu. Nah, maka kalau Bapak Ibu nggak sabar, itu dicek dulu kondisi fisiknya, lapar tidak, sakit tidak. Kenapa begitu? Karena pendampingan anak ini energi mentalnya besar. Maksudnya pikiran, terus kita harus mengatur emosi. Itu kalau fisiknya nggak oke pasti jadi nggak sabar. Yang kedua itu dilihat apakah ada banyak pikiran nggak saat mendampingi. Kalau ini gambarnya ini kepala bundet ini maksudnya adalah banyak pikiran gitu. Banyak yang dipikirkan. Nah, memang mengatur pikiran. Terus namanya bisa mengatur pikiran. Bisa, kita begini. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang mudah, tapi ini bisa dilakukan dengan mengatakan, oke, sekarang stop dulu berapa. Saya akan kasih waktu mendampingi 15 menit, misalnya saya akan melihat ke sini, gitu. Saya tidak memikirkan ini dulu. Itu. Lalu baru mendampingi. Ya, di sini sebenarnya juga ada tadi Mama Noah ya tadi ya sempat inhale exhale. Nah itu sebenarnya adalah salah satu cara juga untuk mengatur memberikan kesempatan emosi untuk turun juga sebenarnya. Gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan. Nah, di sini yang maaf. Ada soal ini, kalau saya lihat itu tidak sabar itu juga karena kadang-kadang orang tua itu nggak punya waktu, jadi kurang waktu, harus mau mengerjakan hal yang lain. Nah, berarti ini masalahnya adalah terkait dengan kurang waktu yang tadi. Berarti itu mesti dikelola. Ya, kembali ke sana. Atau yang kedua ini gambarnya adalah tanda pentung ini semua. Ini sebenarnya adalah orang tua yang frustrasi, jengkel, marah, kesal, gitu. Ini kenapa? Kalau frustrasi itu sebenarnya adalah ada harapan yang tidak terpenuhi. Itu biasanya orang akan jadi frustrasi. Jadi di sini misalnya harapannya anak ngerti tapi nggak ngerti. Harapannya anak itu semangat tapi nggak semangat. Harapannya gitu. Nah itu jadinya gitu. Nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini tidak mengcover semuanya. Jadi nanti pada saat tanya jawab, mari kita saling menemukan semakin banyak jawaban atas kondisi ini dan membuat semakin baik. Gitu. Jadi saya akan selesai materinya. Terima kasih dan monggo jika ingin menyampaikan sesuatu. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Rina, Mama Damai. Nah, saya bacakan. Ini Mas sudah masuk belum ya? Kayaknya belum. Ya, bentar. Kita tunggu Bu Nimas dulu. Ya. Belum ya Mbak Erna?
Ditunggu sebentar nggih, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya Ibu ya. Ini sinyalnya agak tidak mendukung ini. Terima kasih Bu Nima sudah memaparkan materi. Ini sudah saya catat satu pertanyaan dari Bu Rina. Bu Rina Mama Damai kelas 3B nggih. Ya, itu. Saya bacakan. Ini situasi budaya menyertakan foto hasil belajar maupun prosesnya, kadang saya jadikan cara untuk meminta atau mengarahkan anak saya untuk fokus. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam positif intimidating atau negatif? Akhirnya meninggalkan rasa bersalah, kok memaksa. Kalau memungkinkan, nyuwun beberapa contoh pendekatan-pendekatan untuk membantu mengarahkan anak supaya lebih fokus dengan pendekatan yang lebih ramah antara anak dan orang tua. Matur nuwun. Begitu Bu Nimas? Monggo. Boleh nambah dikit Bu Padmi. Ya, monggo Mbak Rina. Halo Mbak Nimas. Halo. Maksud saya dengan menyertakan foto itu yang bagian prosesnya. Jadi ketika dia sedang berproses, lalu dia sudah mulai teralihkan, saya lalu bilang, ya sudah Mama foto ya, nanti tak kirimkan gitu. Nah ketika itu kan dia sedang tidak fokus gitu. Nah ini saya sering jadikan alat untuk enggak mau gitu. Lalu dia kembali fokus. Nah, kadang-kadang di akhir dia akan bilang, Mama galak, Mama masang. Akhirnya kan sebagai orang tua merasa bersalah gitu. Apakah itu positif atau negatif intimidating itu yang saya masih belum mengerti. Lalu apakah ada cara-cara lain untuk membantu mengarahkan dia? Karena sebetulnya ada pertanyaan dua, tapi saya sudah terbantukan dengan penjelasan Mbak Nimas tentang bagaimana mengarahkan anak supaya lebih fokus. Jadi saya tidak menanyakan itu. Matur nuwun. Ya. Baik, matur nuwun Mbak Rina. Kalau panjenengan sendiri tadi mengatakan ini bagus atau enggak, kalau jenengan sendiri merasa guilty feeling berarti ini memang intuisi jenengan benar. Ini enggak. Itu memang arahnya salah satu cara yang sering kita pakai untuk membuat tuh arahnya tuh hukum punishment gitu ya kesannya untuk mengarahkan ke sana gitu. Memang sebenarnya mengarahkan perilaku itu ada caranya, bisa ditarik ke sana atau dibatasi supaya misal ditarik maju dan dibatasi untuk mundur. Kalau yang dilakukan Mbak Rina itu kan dibatasi supaya dia nggak mundur, dibatasi untuk tidak melakukan itu. Tidak, tapi belum yang majunya. Nah, yang harus dicari, nah ini memang masih ada untuk tadi berarti supaya dia mau mengerjakan gitu ya, Mbak Rina, supaya dia mau. Kalau kira-kira nih, apa dia ada nggak kayak polanya gitu yang bisa kita lihat dia itu di apa yang membuat dia tidak mengerjakan tuh kita bisa kayak dititeni gitu, ada nggak Mbak? Kalau ada, nah itu berarti yang kita misalnya dia itu mesti susah kalau udah siang, berarti jangan dilakukan di siang misalnya, gitu. Lalu dia itu pasti kalau anak saya dulu, kalau mama-mama dari kelasnya anak saya itu dia tahu kalau kesulitannya adalah menulis gitu. Jadi kalau menulis tuh dia udah yang pakai gitu menangis gitu terus ini oke, ayo dia suka dengan keceriaan. Nah ini memang nih, preferensi keceriaan itu kalau di anak saya masuk gitu. Jadi keceriaan gitu kayak kita kerjakan gitu ya. Nah kerjakan, terus kerjakannya dilihat rentang, ini kan dia nggak suka, jadi jangan melebihi rentang
rentang perhatian dia. Gitu. Jadi sebelum dia terlalu berat, kita hentikan. Oke, ini 2 kalimat aja. Atau kemarin 2 kalimat dia I hate gitu ya. Aku nggak suka nulis gitu. Oke, kita nulis 1 kalimat. Coba 1 kalimat kalau terus saya niteni anak saya tuh suka kompetisi gitu. Jadi kayak kalau dia itu ayo sekarang mandi balapan sama Mami. Gitu dia langsung mandi. Tapi kalau ayo mandi gitu. Ayo mandi gitu. Nah, ini berarti terus oke, ini kamu bisa nyelesain berapa, Dek? 5 menit 1 kalimat? Coba ya. Klik gitu. Terus dia karena dalam rangka untuk itu. Jadi ada beberapa yang bisa saya sarankan. Jadi memang harus dikenali sih dia happy-nya di mana. Makasih Mbak Rina. Baik, terima kasih Mbak Nimas. Ada satu cara yang bisa saya ambil bahwa saya harus mengenali rentang jeda perhatian dia itu. Memang benar perhatian dia akan lebih baik ketika mengerjakan tugas itu sesudah jam 6 kalau tidak salah, itu sudah mandi, makan lalu mengerjakan. Nah, tapi ada tantangan. Tapi ini ketika saya bercerita nanti akan menjadi seperti mungkin komplain atau curhat ke sekolah. Tapi I have to. Jadi ketika mengerjakan pada jam 6, kadang saya bekerja selesai sampai jam 7 gitu. Nah, ada satu, sampai sekarang saya belum menyampaikan, mengkomunikasikan itu dengan guru, tapi ada satu personal target gitu. Ketika jam 7, ting, meskipun di Google Classroom sekarang sudah bagus sekali tidak dibuat last post jam 7, sesudah jam 7, statusnya akan late post gitu. Wah, dulu saya cukup tertekan dengan status late post gitu. Inginnya kan tidak gitu. Tapi sekarang di Google sudah tidak, tapi di informasi di kelas itu ketika jam 7 akan ada list nama-nama yang sudah dan yang belum biasanya tidak disebutkan, tapi yang sudah disebutkan. Nah, di satu sisi saya mengerti itu sangat memotivasi anak untuk lihat teman-teman sudah mengumpulkan. Tapi di sisi lain juga akan dimotivate menurut saya, aduh namaku kok nggak ada, ini dipublikasikan di seluruh kelas, tidak hanya bagi anak, karena kadang kami membiasakan diri supaya dia membaca, lalu juga buat orang tua gitu, karena anak belum masuk ini, nah misalnya kayak gitu. Saya tidak tahu apakah itu hanya perasaan pribadi saya atau orang tua yang lain juga mengalami pressure-nya di sana ketika ada nama disebutkan, tapi itu memang membuat saya mengejar untuk tidak mengumpulkan untuk tidak mengumpulkan sesudah jam 7 gitu. Gitu. Jadi terus saya tutup. Tapi terima kasih jawabannya bahwa itu memang negatif intimidating, saya akan mencoba tidak melakukan itu. Begitu, terima kasih. Mbak Rina, kalau yang ini saya rasa saya rasa satu hal itu fleksibilitas itu adalah satu yang dikembangkan dari situasi ini. Maka kalau menurut saya, seperti tadi saya bilang, itu guru karena posisinya tidak di rumah, guru itu perlu ngerti gitu situasinya. Maka ini yang sebenarnya panjenengan sebagai orang tua sampaikan, misalnya kondisi rumahnya ini tidak bisa gitu. Ini menyampaikan, bukan dalam kerangka untuk ini salah siapa gitu. Memang kalau kita berpikirnya begitu nanti jadi malah nggak jadi ada komunikasi. Tapi kalau menurut saya ini adalah saya mohon dibantu dari guru dengan situasi saya ini, bolehkah saya itu tidak atau mengumpulkannya kapan gitu.
Jadi itu dicoba aja untuk dikomunikasikan. Karena yang ngerti situasinya di rumah itu dan segala kombinasinya adalah orang tua. Tuh. Nah, tapi guru tuh kan yang dilakukan mencoba untuk bisa adil pada semua. Jadi sama gitu. Nah, kekuatan dari ya menurut saya kesempatan kita saat ini dengan situasi belajar dari rumah itu sebenarnya adalah membuat anak itu belajar dengan maksudnya lebih individualized. Jadi kayak ini tuh dengan cara yang khasnya dia itu lebih besar kemungkinannya ketimbang anak itu di dalam kelas dan guru memberikan dengan cara mass production atau dengan cara yang sama pada semuanya. Kalau di sini malah ada kemungkinannya kita bisa gitu. Untuk dia jadi lebih optimalnya di dia gitu. Nah, ini yang kita raih, tapi mesti komunikasi ke guru. Bisa pasti. Kalau saya yakin guru bangunan bisa dicoba untuk dikomunikasikan itu. Baik. Iya, sejauh ini memang saya sangat suka dengan proses pembelajarannya. Memang hanya satu catatan itu saya memang belum mengkomunikasikannya karena sudah ada keleluasaan yang diberikan dengan tidak membuat jam pada Google Classroom itu saya sudah sangat berterima kasih untuk itu. Jadi nanti tuntutannya terlalu banyak nih gitu. Ya. Nah, berarti ya. Itu berarti yang dari diri itu yang mesti ya nggak apa-apa kalau nanti ada tulisannya lespo. Jangan dijadikan tuntutan di bagian presensi misalnya. Tapi kita pokoknya anak kalau belajarnya deh, kalau pas ngerjainnya presensinya nggak pas on time, oke deh gitu. Misalnya itu juga bisa kita mengatur. Ya, terima kasih. Informasi dari Mbak Nimas bagus. Acara yang dibuat oleh sekolah sangat bagus. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Rina. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya dan masukannya untuk sekolah juga. Ada lagi Bapak Ibu, kalau di chat belum ada tulisan pertanyaan, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Nimas. Oh ya, Bu Nimas hanya bisa sampai pukul 13, jadi nanti kita akhiri pukul 12.55 nggih. Oke. Ya. Dipersilakan monggo satu pertanyaan dari orang tua ataupun mau curhat tentang anak-anak, monggo silakan. Saya Bu Patni. Ya, silakan Bu. Langsung aja. Jadi mungkin dari pengalaman tiap orang tua kan beda-beda ya sekarang ya menghadapi anak-anak. Mungkin bisa share di sini saya bagaimana ya caranya membuat anak itu termotivasi untuk belajar di rumah. Karena mungkin sudah terlalu lama mereka di rumah jadi bosen gini lagi kayak gitu. Kadang-kadang saya sebagai orang tua sudah dengan cara yang lembut. Lama-lama hipertensi juga mungkin ya. Karena kalau pas disuruh anaknya ngeles, terus bosen gini. Oke, kebetulan anak ada 2. Jadi beralihlah ke anak yang 1. Nanti gantian seperti ini. Mungkin bisa dibantu saran-sarannya bagaimana cara memotivasi mereka. Yang saya tidak inginkan adalah saya tidak mau memaksakan anak untuk belajar, takutnya mereka tertekan. Terus juga tidak mau membiasakan dengan punishment ataupun reward. Karena saya pengen anak-anak itu terbentuk suatu tanggung jawab sendiri. Istilahnya kita selalu bilang, Kak, Dek, ini tuh belajar di rumah bukan berarti kalian libur. Kalian di rumah bukan libur, tapi kalian tuh belajarnya hanya berpindah saat ini di rumah. Seperti itu. Tugas-tugas sudah ada. Mungkin 1-2 kali mereka oke, bisa. Tapi lama-lama jenuhnya datang lagi seperti itu. Nah, mungkin di sini sedikit sharing aja. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang punya pengalaman yang bisa membantu saya memberikan solusi gimana cara memotivasi nih anak-anak biar tetap semangat. Karena kalau anaknya semangat, emaknya agak ikut semangat juga gitu kan untuk ngajarin mereka. Gitu aja Bu Nimas. Iya, lebih happy ya Bu ya. Iya, betul. Ya, terima kasih.
Monggo Bu. Ya, Bu Intan jika boleh tahu anaknya di usia berapa Bu Intan? 11 dan 9. Berarti kelas 6. Kelas 6 6 dan dan kelas 4. 4, Bu. kelas 6 dan kelas 4. Nggih. Oke. Yang tidak termotivasi dua-duanya, Ibu? Lebih banyak si kakak yang kelas 6. Baik. Saya menanyakan usia karena memang ada karakteristik khas dari usia yang lebih kalau dia usianya makin tua itu makin bisa diajak ngomong tentang tujuan sih. Jadi salah satu kalau teori di psikologi itu ada tentang yang seseorang itu termotivasi karena dia punya tujuan gitu. Nah, kalau dia pas kelas 6 sekarang dia bisa ditanya tentang cita-cita misalnya. Lalu dia ingin jadi cita-citanya apa, pengen jadi apa. Lalu bagaimana menghubungkan antara belajar sekarang dengan nyampe dia cita-cita itu gimana keterkaitannya. Jadi ini memang dari sisi itu yang pertama bisa dilakukan. Lalu jadi ini bicara hati ke hati itu tentang kamu pengennya jadi apa gitu. Terus sekolah di mana kalau jadi itu di sana itu misalnya. Oke. Kalau sampai di sana berarti kita lewat high school dulu, SMA dulu, lalu kemudian lewat SMP, lalu berarti dari SD itu harus kita bisa mulai mungkin ya, atau bisa nggak ya kita mulai dari sekarang gitu. Nah, saya setuju dengan sepakat dengan yang Bu Intan tadi sampaikan bahwa tidak mengarah ke punishment dan reward tapi lebih ke tanggung jawab, sepakat. Lalu lalu ini Ibu, kalau coba ditanyakan kakak itu kalau enggak mau itu kenapa? Gitu. Jadi ditanya dia kenapa enggak suka gitu, enggak termotivasi, enggak semangat gitu. Kalau saya nanya Bu Idnan, itu dia itu enggak semangatnya itu kelihatannya dari mana Ibu? Kalau dia selalu ngomong Bu itu Intan? dia pengen, ya. Kalau dia ngomong itu bosan, belajarnya di rumah, pengen ketemu teman-teman, kayak gitu. Oke. Oke, berarti kalau menurut saya dia tidak melekat pada satu pelajaran tertentu. Dugaan saya dia tidak mengalami kesulitan belajar. Nah, dia minatnya adalah, nah ini satu lagi Bapak Ibu, jadi yang perlu diketahui atau preferensi anak. Ya, preferensinya itu satu, preferensi topik. Jadi dia itu suka ngomong apa. Yang kedua, preferensi kegiatan. Nah, seperti anak Bu Intan itu suka untuk bersama teman, berkegiatan bersama teman. Gitu. Lalu ketiga, preferensi pelajaran. Nah, informasi ini penting untuk nanti memotivasi anak sebenarnya. Oke, kalau kita tahu bahwa dia pengen bersama teman, nah kita harus mikir gimana caranya supaya dia bisa belajar dengan ada temannya. Gitu. Nah, itu yang jadi berarti PR. Gimana caranya ya? Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tahu caranya bisa kasih masukan. Kalau saya membayangkan misalnya kalau dia boleh
terhubung dengan temannya, itu misalnya ada misalnya kita sekarang mau belajar ini, kita belajar bersama, coba kalian bikin dengan teman siapa, lalu bikin targetnya. Bisa nggak nanti mama yang akan nanya kepada kalian bertiga, tiga ini bisa jawab nggak? Oke, kasih waktu untuk kalian belajar bersama, misalnya gitu. Nggak tahu, tapi mungkin itu bisa dilakukan. Karena saya melihat dia arahnya ke sana, berarti harus menggunakan teman kalau mau. Bapak Ibu Kayak yang lain mungkin? virtual, Bu. Kayak belajar Kenapa? virtual jadinya ya. Kayak belajar virtual bersama teman. Iya. Pernah nyoba nggak? Belum, tapi saya selalu bilang, ya kalau misalkan mau, nggak apa-apa video call-an aja sama teman-teman gitu. Jadi untuk melepas kangennya tuh kadang memang saya kasih waktu dia atau menyarankan dia untuk video call sama teman-temannya seperti itu. Ya nanti memang betul, nanti habis itu dia semangat lagi kayak gitu. Ntar ya mungkin saking kangennya dengan teman-teman ya. Tapi kalau bisa diarahkan untuk pembelajaran makin rapi, seperti kayak belajar kelompok. Nah, jadi itu kalau misalnya, nah itu dicoba Bu. Coba kamu ngerjain, terus dikumpulkan, terus ini kalian bisa ngerjain berapa lama? Nanti pakai diskusi, boleh pakai apa gitu, mau diskusi enggak, terus nanti cek ya setelah ini. Gitu. Oh ya, coba nanti saya diskusikan dengan anaknya dulu. Mau tidak dia sama teman-teman? Mau nggak dia gitu ya? Kayaknya dia sudah suka dengan teman soalnya. Iya, betul. Hiburannya dia dengan teman-temannya. Oh. Laki atau perempuan tuh, Bu? Putra, Bu. Oh, putra. Oke. Yep. Baik, itu kira-kira kalau dari saya, monggo Bapak Ibu mungkin ada tambahan. Ya, satu lagi diberi kesempatan untuk orang tua yang ingin berdiskusi dengan Bu Nimas, monggo. Mamahnya Kaira, Bu. Oh iya, Bu Lulita, monggo silakan langsung saja. Oke, selamat siang. Saya mau tanya sehubungan dengan yang tadi Bu Nimas menyinggung coba sentil cita-cita. Nah, ya. Salahnya itu Bu, anak saya tuh cita-citanya jauh dari kognisi. Jadi yaitu anaknya itu kan pengen jadi perenang, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya beberapa kendala yang terjadi di dalam belajar itu, dia merasa berenang saya lebih penting, sehingga dia mementingkan beberapa teori yang harus dipelajari di berenangnya dan beberapa hal yang menurut dia itu penting versi dia, sehingga kadang si tugas sekolah ini di urutan paling bawah menurut dia, karena buat dia itu kalau kita tanya, karena kita kan juga mencoba mengkomunikasikan prioritas apa yang dia mau. Dia sudah memilih sesuatu, dan kalau disinggung tadi coba ditanya cita-citanya mau apa, ayo coba kan mau jadi seperti ini, harusnya kan begini gitu ya logikanya ya. Tetapi cita-citanya ini sendiri agak jauh gitu loh, Bu. Bukan berseberangan, tetapi mungkin arahnya tidak ke arah kognisi. Nah, itu bagaimana supaya anaknya kan tetap harus sekolah ya, Bu ya. Harus mengikuti, karena kita masih di bawah sebuah lembaga sekolah dan ada hal yang harus dia ikuti di sekolah ini. Bagaimana memotivasinya supaya semangat, karena kalau misalnya ditanya soal cita-citanya, dia sudah punya prioritasnya dia sendiri menurut versi dia, dan buat dia ini lebih penting gitu. Nah, bagaimana dari kami untuk bilang ini juga penting loh sebenarnya, hanya kamu harus memperhatikan ini juga, tapi buat dia yang ini lebih penting. Jadi lebih ke bagaimana kita banyak buat dia yang menurut kita kayaknya kamu perlu ini deh, tapi enggak, saya enggak butuh itu, Mas, saya butuhnya ini, dan dia kerjakan itu, memang dia kerjakan dengan sepenuh hati jiwa raga, Bu. Serius tapi, gitu ya? Ya serius, karena kayak misalnya gini, antara tugas Google Classroom
ini pengalaman kelas 5. Bu Tika tahu, pengalaman diberikan tugas, ada tugas teori sinkronize-nya dia di timnya dia di renang, itu mereka harus mendalami beberapa teori yang harus gerakan seperti apa gitu. Dibanding dengan disuruh mengerjakan eksplorasi yang satunya. Dia pilih mengerjakan yang renangnya. Dan itu dia kerjakan sepenuh hati, fokus-fokusnya, terus habis itu diingatkan untuk mengerjakan yang satunya, itu tidak sesemangat ketika dia mengerjakan yang satunya lagi. Sementara saya tahu bahwa dia berada di bawah, dia masih sekolah nih gitu. Gimana cara mengingatkan bahwa ada tanggung jawab yang lain yang memang harus dia penuhi gitu. Ya cuma sih sebenarnya, kalau yang adiknya masih kecil jadi tidak ada masalah ya. Maksudnya anaknya masih harus nurut mama. Pokoknya nanti sama mama. Yang penting dia setiap 15 menit sekali ada break main, balik lagi sudah ceria, udah bisa diajarin lagi. Tapi kalau kakaknya dengan dia sudah punya keinginan sendiri, sudah mulai remaja, sudah punya pemikiran sendiri yang kadang buat dia, mamah itu nggak seperti itu harusnya mah caranya gitu. Jadi itu bagaimana Bu? Kira-kira menurut Ibu punya masukan nggak? Kami sebagai orang tua menghadapi untuk setidaknya memberi motivasi, paling nggak selesaikanlah bagian ini, karena ini juga tugas sekolah itu kan juga sesuatu yang baik buat dia gitu. Gitu Bu. Terima kasih, maaf kalau membingungkan. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Menurut saya ada pemahaman yang perlu begini. Menurut saya cita-cita itu tidak lalu dibedakan menjadi kognitif atau enggak kognitif. Maksud saya sebenarnya sekolah itu peranannya adalah ini memberikan kesempatan anak untuk punya wawasan dan problem solving. Artinya berarti kan gini, kalau dia besoknya harus ada pergi untuk mengiris, kalau dewasa besok kan dia harus mengurus, dia berkeluarga, punya akte, kalau dia tahu tentang yang namanya aturan negara itu dia ngerti gitu misalnya kemana. Lalu matematika itu sebenarnya memperkuat logika gitu. Kemudian pengetahuan alam itu juga untuk kalau ada persoalan-persoalan dengan alam, kalau ada kemudian bahwa di alam sekitar juga harus dijaga, bagian dari itu juga sebuah wawasan yang perlu dipunya. Jadi yang ini yang menurut saya kayak di challenge dengan anak. Berat. Kalau saya lihat anaknya Bu Lita ini dia serius, komitmen udah bagus gitu, udah bagus. Berarti kalau dia itu orangnya udah pegang satu, dia ke situ. Dia bersedia untuk berargumentasi, ini kesempatan untuk sebenarnya memang ini tanya jawab gitu. Terus kalau saya terus saling membuka wawasan gitu. Dia wawasannya belum banyak. Dia pikir renang nggak perlu pakai kognitif, enggak. Pertanyaan, apakah renang sepanjang hidup akan terus dijalani? Itu harus ditanyakan. Gitu. Apakah sekarang kamu pengen menjadi berenang mau sampai kapan? Terus apakah berenang, jika kamu nanti suatu saat tidak bisa berenang, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Sekolah itu menyediakan tools atau menyediakan bekal untuk manusia itu besok mandiri gitu. Nah, kalau jadi ini yang kemudian memang kalau misalnya kan berarti enggak, misalnya kamu harus tidak berenang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu besok mau berkeluarga enggak? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk bekerja? Gitu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk mendapatkan penghasilan? Gitu. Kamu bisa melakukan apa? Lalu gitu terus diskusi sampai ya, oke. Itu bagus. Tapi jangan dilarang, jangan dibilang itu enggak. Ya iya sih berenang iya, tapi ini juga bukan begitu. Tapi kita
kita mendukung, gitu. Jadi kita mendukung, lalu menambahkan, ya. Jadi bukan mengatakannya tapi, tidak menggunakan kata tapi. Ya ini kamu udah berenang bagus, tapi perlu ini enggak. Ya ini udah berenang toh. Terus sekarang tambahkan juga yang ini, karena ini perlu, gitu. Nah itu tapi di akhirnya intinya gitu Ibu. Nah kira-kira bisa nggak? Ini memang kekasan dari anak Maunan itu kan kemampuan untuk berargumennya itu udah maju dan itu udah bagus. Jadi tinggal oke, sekarang kalau begini dikasih pertanyaan, kalau ini menurutmu gimana? Kalau ini bisa nggak kamu berenang maju ke kompetisi tapi ditipu manajernya, kamu mau begitu? Kamu tidak tahu harga kontrak itu karena kamu tidak tahu matematika, kamu mau? Nah, itu sih Bu. Diskusinya bisa ke sana. Lalu yang kedua, semua hal terkait pembelajaran kalau bisa dimodifikasi dalam konteks berenang, nah itu akan membuat dia maju. Misalnya seperti tadi, ketika proyeknya itu dikaitkan dengan renang, dia mau ngerjain. Oke, berarti tugas lain atau materi lain itu coba dikaitkan dengan situasi berenang. Jadi itu jadi strateginya Ibu untuk dia mau mengerjakan materi-materi sekolahnya gitu. Ibu yang kemudian menyesuaikan. Kalau saya begitu. Baik Bu, terima kasih masukannya. Paling tidak sebenarnya sih anaknya juga paham, cuman memberi motivasi untuk bertahan itu loh Bu. Maksudnya biar tetap fokus, mau mengerjakan dengan sukacita. Tapi ya masukannya sangat baik sekali. Kami akan coba cari korelasi antara si berenang ini dengan segala hal yang ada di sekolah. Artinya dia tetap sukacita sekalipun menurut dia itu tidak terlalu menyenangkan bagi dia saat ini. Untuk belajar yang membuat dia nggak suka, tapi setidaknya ada hal yang harus dia pahami gitu. Jadi terima kasih sekali masukannya Bu. Sami-sami kita. Oke, terima kasih Bu Nimas. Bapak Ibu mohon maaf sekali ini waktu ternyata sudah selesai. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan pada Bu Nimas, itu apakah bisa WA pribadi atau bagaimana Ibu? Kalau atau kita misalnya, lanjutkan atau bisa sesi kedua nanti jika dibutuhkan ya, tentu saja ya Bapak Ibu. Oke. Bu Dimas bersedia? Bisa dikirimkan ke guru dulu Ibu, mungkin bisa dikirimkan ke guru, lalu nanti saya bisa menghubungi lewat guru, lalu nanti bisa baru kontak ke orang tua. Mungkin juga bisa. Oh ya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan atau tanggapan ataupun curhat-curhat pribadi sebagai orang tua, bisa disampaikan nanti pada pihak sekolah, enggak apa-apa. Kemudian nanti akan kami sampaikan ke Bu Nimas. Begitu nggih? Terima kasih atas partisipasinya siang hari ini. Mohon maaf jika kurang nyaman dalam sesi diskusi siang ini. Terima kasih banyak Bu Nimas. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua nanti bisa tetap semangat dan makin baik mendampingi anak kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Ya. Oke.